Upacara adat Panggih diawali dengan penyerahan sanggan. Sanggan berarti segala hal untuk menyangga. Sanggan juga berarti bawaan, merupakan simbolisme dari penebusan pengantin perempuan. Artinya, orang tua sang mempelai perempuan menyerahkan putri yang diasuhnya sedari kecil kepada seorang laki-laki yang dipercaya. Laki-laki ini kedepannya akan memberikan nafkah baik lahir maupun batin, menjaga, membimbing, dan mengarahkan, serta bertanggung jawab atas perbuatan istrinya. Wujud dari sanggan ini adalah satu tangkap atau dua sisir buah pisang raja yang biasanya dihias menggunakan kertas berwarna emas. Seluruhnya ditata dalam satu wadah khusus berupa keranjang anyaman. Pembawa sanggan berada di depan di rombongan keluarga mempelai pria. Pisang sanggan ini menjadi bintang utama dalam prosesi ini. Tentunya, makna dari pisang sanggan masih berkaitan dengan simbolisme mengenai pengalihan kewajiban kedua orang tua kepada suami. Balangan gantal. Gantal merupakan daun sirih yang diikat dengan benang. Secara bersamaan, kedua pengantin saling melempar gantal. Pengantin perempuan melempar ke bagian kaki sebagai simbol bahwa sang istri akan tunduk dan patuh terhadap suami. Sedangkan pengantin laki-laki akan melempar ke bagian jantung sebagai simbol bahwa suami akan mengasihi serta mengayomi istrinya. Wijidadi atau midak tigan atau menginjak telur dengan posisi berdiri salah satu kaki pengantin laki-laki bersiap untuk memecahkan telur dengan kakinya, sedangkan pengantin perempuan duduk di hadapannya. Lalu memecahkan telur dengan cara menginjak ini memiliki banyak makna, yakni pecahnya selaput darah atau hilangnya perawan dari istrinya. Pada saat memecahkan telur, pengantin laki-laki membulatkan tekad untuk ngayani, ngayemi, dan ngayomi yang dimaksud mencukupi, membahagiakan, dan melindungi. Sebab secara sadar bahwa mengawini pasangannya dalam merusak status keperawanannya yang tidak mungkin kembali lagi bagaikan pecahnya telur yang diinjak karena bertekad berani merusak, tentu saja harus berani membangun. Wijidadi merupakan prosesi di mana sang suami menginjak telur, lalu istri membersihkan kaki suaminya dalam posisi berlutut. Ini mengartikan kesopanan istri kepada suami. Singep sindur. Pundak kedua pengantin ditutup dengan kain sindur oleh ibu pengantin perempuan, berjalan perlahan menuju ke rombongan. Kain sindur yang berwarna putih dan merah melambangkan asal-usul manusia. Singgep sindur, di mana ibu berjalan di belakang pengantin dan bapak di depannya. Dengan cara itu disebut ngegendong anak, yang artinya kehidupan rumah tangga anak ditanggung oleh orang tuanya. Maksudnya, kedua orang tua memberikan panjurung donga pangestu kepada kedua anaknya. Di dalam prosesi pengantin adat Jawa, ada tradisi kacar-kucur. Apa maknanya? Prosesi ini adalah bentuk simbolik bagaimana seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memberikan nafkah pada istri. Perlengkapannya yaitu kelasa bangka dan kain sindur, beres kuning, uang logam receh, kacang-kacangan, empon-empon, dan kembang telon.
Dalam prosesi kacar kucur, mempelai pria menuangkan uang recehan logam yang sudah dicampur beras kuning, kacang-kacangan, serta bumbu dapur yang dibungkus dalam klasa bangka. Lalu, istri dengan selembar kain putih yang ditaruh di atas pangkuannya akan menerima dengan segenap hati, yang maknanya adalah istri akan menjadi ibu yang baik dan berhati-hati menjaga pemberian sang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destiana Putri Fadila. Nomor induk saya 1516617007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosesi upacara adat pengantin Jawa. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang prosesi dulangan. Upacara dulangan dalam prosesi upacara adat pengantin Jawa itu maknanya melambangkan kerukunan yang serasi antara suami dan istri, dan dalam upacara ini kedua pengantin baru saling menyuapi nasi satu sama lain. Upacara dulangan dalam adat pengantin Jawa dibagi menjadi dua. Yang pertama upacara adat dulangan untuk suami dan istri, dan yang kedua yaitu upacara adat dulangan dari kedua orang tua mempelai pengantin wanita sebagai tanda orang tua melepaskan anak perempuannya untuk menikah. Yang pertama, pada upacara dulangan untuk mempelai pengantin pria dan wanita, ini pada upacara ini mempelai pria membuat 3 kepala nasi. Di sini saya menggunakan nasi putih, tapi pada upacara adat yang sebenarnya itu menggunakan nasi kuning. Membuat 3 kepala nasi dan diletakkan di atas piring. Piringnya tersebut dipegang oleh pengantin wanita dan disaksikan oleh pengantin pria. Mempelai wanita memakan satu persatu kepala nasi. Berikut juga ada telur dan juga ada ayam ingkung, atau bisa digunakan ayam bakaka. Lalu setelah mempelai wanita menghabiskan makanan ini, mempelai pria memberikan segelas air putih kepada mempelai wanita. Pada prosesi ini menggambarkan kerukunan antara suami istri akan mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga. Pada prosesi ini juga memiliki makna, yaitu sikap tolong-menolong dan rukun. Harapannya ketika nanti menjadi rumah tangga, kedua mempelai dapat hidup rukun dan saling membantu dalam segala situasi. Lalu selain itu, selain makanan yang dihidangkan ini, biasanya mempelai laki-laki juga memberikan ada tradisi kucur-kucur, pemberian biji-bijian, uang receh dan beras kuning dari suami ke istri sebagai lambang pemenuhan nafkah. Hal ini menyiratkan laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai suami untuk memberi kecukupan nafkah kepada seorang istri. Setelah prosesi dulangan untuk suami dan istri, yang kedua ada prosesi dulangan pungkasan yang diartikan suapan terakhir. Ritual ini ada di dalam upacara adat pengantin Jawa, bermakna sebagai tanggung jawab terakhir kedua orang tua terhadap anaknya. Momen ini cukup mengharukan karena sekaligus melepas anak untuk membangun keluarganya sendiri. Untuk jumlah makanan pada prosesi dulangan, orang Jawa biasanya menggunakan angka ganjil. Yang digunakan yaitu angka 3. Jumlah kepala nasi di sini ada 3. Lalu jumlah lauk yang ada di piring ini pun ada 3. Ada nasi, telur, dan juga ayam. Kenapa diambil angka ganjil? Karena orang Jawa pada zaman dahulu percaya bahwa jumlah ganjil merupakan perwakilan dari penyatuan antara pengantin, pihak keluarga, dan leluhur dari kedua belah pihak. Makanya terdapat dulangan yang merupakan simbolis suapan terakhir dari
Jumlah makanan dan lauk yang ada di dalam prosesi dulangan itu menggunakan angka ganjil, biasanya yang digunakan angka 3. Seperti jumlah kepala nasi ada 3, lalu jumlah lauk pun ada 3. Ada nasi, ada telur, dan juga ayam. Kenapa diambil angka ganjil? Karena orang Jawa pada zaman dahulu percaya bahwa jumlah ganjil merupakan perwakilan penyatuan antara pengantin, pihak keluarga, dan leluhur dari kedua belah pihak. Maka dari itu terdapat prosesi dulangan yang memiliki arti sebagai suapan terakhir yang mewakili orang tua dan leluhur kepada kedua pengantin. Ngunjuk tirta wening. Pada prosesi ngunjuk tirta wening, kedua mempelai akan saling memberi minum dengan menggunakan air putih yang bermakna harapan akan kejernihan hati di dalam berumah tangga. Namun, ada pula yang menggunakan rujak degan yang bermakna harapan akan keturunan.